Seorang pria dari negeri Habasyah berniat datang untuk menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sudah beriman, namun di kepalanya bergelayut beberapa pertanyaan yang membuatnya galau. Ia harus menuturkan sendiri pertanyaannya lalu dijawab oleh sang Nabi. Jika tidak, kegalauannya tidak akan hilang, dia tidak akan tenang. Ya Rasulullah, Anda dimuliakan atas kami dari warna kulit dan risalah kenabian. Bagaimana menurut Anda jika saya beriman sebagaimana Anda beriman, lalu saya beramal seperti apa yang Anda amalkan, apakah saya bisa menemanimu di surga? Barang siapa menyatakan tiada Tuhan selain Allah, maka dengan itu cukup menjadi bukti tauhidnya di hadapan Allah. Dan barang siapa yang bertasbih maha suci Allah, tercatat baginya 100.000 kebaikan, jawab Rasulullah. Pria Habsyi itu bertanya lagi, bagaimana nasib kami sesudah ini? Rasulullah menjawab, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, seseorang sungguh akan datang di hari kiamat dengan membawa amal yang sekiranya diletakkan di atas gunung, niscaya akan memberatkannya. Kemudian satu nikmat saja dari nikmat-nikmat Allah itu ditimbang, maka hampir sepadan dengan semua amalnya. Sekiranya tidak, maka Allah tidak mengaruniakan rahmatnya. Lalu turun ayat surah Al-Insan ayat 1 hingga 20. Ayat 20 berbunyi, dan apabila kamu melihat di sana, yaitu di surga Allah, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Pria itu kembali bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda bisa memandang saya seperti saya memandang Anda kelak di surga? Benar, jawab Rasulullah. Pria Habsyi itu menangis hebat hingga ia wafat saat itu juga. Ibnu Umar berkata bahwa ia melihat Rasulullah SAW sendiri menurunkan jenazah pria Habsyi itu ke liang lahat. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik dari kisah ini. Pertama, antusiasme para sahabat bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Pada masa hayat beliau, apapun problematika hidup ditanyakan langsung pada Nabi. Beliau adalah rujukan atau referensi utama segala problem yang mendera mereka. Beliau pun sebagai teman berbagi kebahagiaan. Para sahabat mengerumuni beliau untuk mendengar untayan nasihatnya, lalu bertanya mengutarakan masalah mereka. Semangat belajar para sahabat sangat besar, padahal tidak sedikit di antara mereka yang sudah berusia lanjut. Generasi tua tidak mau kalah dengan yang muda. Majelis Rasulullah SAW adalah majelis lintas usia. Saat ini ketika Rasulullah SAW sudah wafat, otoritas fatwa keagamaan dipegang oleh para ulama yang terkenal kealiman dan kesolehannya. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Sehingga ulama seyogianya harus berupaya menjadi referensi atas permasalahan umat selayaknya Rasulullah SAW. Ulama harus siap menyimak keluh kesah umat dan mengupayakan solusi cerdasnya. Kedua, kemuliaan ada pada keimanan. Kemuliaan hakiki bukan dari warna kulit, bangsa tertentu, dan golongan apapun. Keimanan adalah kuncinya. Kedudukan siapapun dalam Islam bisa berbeda sesuai kadar keimanan dan ketakwaannya. Surga terbuka bagi siapapun dan berkulit apapun, asalkan dia beriman kepada Muhammad SAW dan menjalankan ajarannya. Ketiga, hidayah yang kita peroleh adalah hadiah Allah semata. Nikmat demi nikmatnya tidak akan bisa kita bayar seberapa syukur pun kita dan sehebat apapun ibadah kita. Sekiranya pun kelak kita bisa masuk surga, bukan murni karena diri kita, melainkan taufik dan hidayah Allah. Kita hanya bisa berdoa, semoga diberi keistiqomahan dan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.